warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bab 4 ini, yang pertama tadi deskripsi objek penelitian. Nah, ini memberikan gambaran objek penelitian secara mendetail. Jadi nanti dijelaskan di sini perusahaan apa saja yang menjadi sampel penelitian, kemudian dijelaskan data-data dari perusahaan tersebut. Nah, kita ke contohnya ya. Nah, ini Ibu ambil dari kakak tingkat juga. Nah, ini bab 4 isinya paling tidak seperti ini ya. Di sini digambarkan, boleh kalian tulis lagi sampelnya. Kalau yang di bab 3 tidak dijelaskan pengambilan sampelnya, boleh tulis di sini. Kalau udah dijelaskan, berarti nggak perlu diulang lagi ya. Sampelnya ada berapa? Kemudian nama-nama perusahaannya yang jadi sampel dalam penelitian ini. Kodenya juga ya, kode dan nama perusahaannya. Jadi ini kebetulan banyak, ada 44. Kemudian baru dideskripsikan dari data penelitian tersebut. Ya, ini disesuaikan dengan variabelnya ya. Variabelnya apa yang diambil. Nah, ini urutannya biasanya adalah variabel Y-nya dulu. Variabel Y yang dijelaskan pertama, kemudian X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti bentuk deskripsinya seperti ini. Dari nomor, kode, perusahaan, dan nilai dari variabel tersebut pada periode tahun yang diambil. Di sini 2016 sampai 2019. Ya, nanti disesuaikan. Nah, semuanya masukkan di sini, dilengkapi. Nah, pesan Ibu jangan ada data yang bolong ya. Nggak boleh ada yang data yang bolong. Memang ada beberapa dosen yang bilang boleh, tapi ini akan mengganggu nanti hasil dari penelitian ya. Karena data nol itu namanya alat untuk analisis, bisa SPS, SFU, tetap akan membaca nol, tidak ada angkanya, sehingga dia akan merans aja semua itu dan kemudian mengaverage-kannya, merata-ratanya, sehingga si rata-rata itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya ya. Jadi data nol usahakan tidak ada ya, dan itu nanti akan terbentuk model yang nggak sempurna. Jadi model Y sama dengan A plus BX-nya itu tidak bisa menggambarkan kondisi real yang sesungguhnya dari data-data yang kita peroleh, sehingga angka 0 harus dibuang ya. Kemudian dari sini nanti cari rata-ratanya, tertinggi, terendahnya ya. Ini pakai Excel biasa bisa. Dan jangan lupa selalu berikan sumber datanya. Jadi setiap tabel harus diberikan sumber datanya dari mana ya. Gambar, tabel, semua harus dituliskan sumber datanya. Kemudian dari hasil ini barulah diinterpretasikan ya. Dianalisa, itu yang paling penting. Dan analisa di sini bukan hanya membaca hasil dari angka-angka ini, tetapi analisa yang lebih jauh sehingga pembaca itu bisa memahami arti dari kata-kata ini ya. Biasanya rata-rata hanya menuliskan nilai tertinggi PBV sekian pada tahun ini, terendah sekian, rata-rata sekian gitu ya. Nah, itu nggak boleh, boleh seperti itu, nggak masalah. Cuman itu dilengkapi lagi dengan analisa yang lebih dalam. Ya. Kalau ini sangat lengkap, akan agak terlalu lengkap, mungkin agak kebanyakannya. Nah, intinya adalah dari setiap pembahasan di akhir diberikan penjelasan. Misal tadi dari PBV ya. Nah, dari penjelasan di atas bahwa masih banyak perusahaan sektor pertambangan yang memiliki PBV di atas rata-rata. Nah, ini baru kita analisa hal ini disebabkan oleh apa misalnya ya. Nah, kalau yang di atas rata-rata menunjukkan persepsi misalnya positif, investor positif ya terhadap kinerja masa depan dari perusahaan tersebut, nah, dan seterusnya. Jadi inilah
Yang penting ya analisanya itu seperti ini. Jadi tidak hanya membaca dari angka-angka yang ada, tetapi hasil dari angka-angka itu harus dianalisa, diinterpretasikan, dieksplor ada apa ya, ada masalah apa di situ. Nah, ini bisa dikaitkan karena faktor-faktor eksternal ya. Karena ini adalah meliputi banyak perusahaan yang menjadi sampel di objek penelitian kita. Jadi adanya kondisi misalnya PBV-nya sangat rendah di bawah rata-rata. Nah, ini bisa dievaluasi, bisa dianalisa dari sisi eksternalnya juga ya. Jadi pada tahun penelitian ini terjadi apa gitu misalnya yang menyebabkan PBV perusahaan itu rata-rata rendah semua. Ya, jadi bisa dianalisa dari sisi eksternalnya juga dari sisi internalnya. Sisi internal misalnya rata-ratanya sudah tinggi, tetapi ternyata ada 1-2 perusahaan yang nilainya sangat di bawah rata-rata. Nah, ini bisa dianalisa juga. Berarti sebenarnya rata-rata sudah bagus, tetapi ada 1-2 perusahaan yang kurang bagus, ini disebabkan oleh faktor internal perusahaan itu. Dicari faktor internalnya apa. Dari data-data keuangan kalian bisa korek, bisa cari ada masalah apa di perusahaan tersebut, ya. Nah, seperti itu yang cara analisa yang baik. Ini sama diikuti oleh semua variabel yang digunakan ya. Jadi Y-nya dulu, kemudian X1-nya, misal X1 di sini ada profit pakai ROE, masukkan ROE semua variabel per tahunnya ya. Sama seperti tadi, semua dianalisa secara lengkap, kemudian dikasih penjelasan lagi. Ya, sesuaikan kondisi tadi eksternal dan internal perusahaan. Ini sama untuk semuanya ya, ke bawah sama. Oke. Jadi yang penting ininya. Back ke ini ya. Oh ya, jadi tadi udah deskripsi objek, udah deskripsi data penelitiannya. Jadi uraian atas deskripsi data penelitian adalah penjelasan data dari masing-masing variabel dengan menggunakan hasil statistik deskriptif. Jadi tadi udah bagian sebenarnya dari deskriptif ya. Deskriptif itu menganalisa data tertinggi, misalnya data terendah, mean, median, modus itu bagian dari deskripsi juga ya. Jadi intinya adalah memberikan makna atau interpretasi dari variabel ya. Kalau kita datanya sekunder berarti kita nggak pakai uji validitas dan reliabilitas. Ini untuk uji data-data primer nih, validitas reliabilitas. Next, kemudian ke uji hipotesis dan analisis. Pada bagian ini mengungkapkan dan menjelaskan hasil penelitian. Analisis didasarkan pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pendekatan statistik yang telah ditentukan sebelumnya dan mengungkapkan hasil temuan yang mengacu pada tujuan penelitian. Jadi di sini lebih pada analisa-analisa. Ini harus dikaitkan dengan bab 3 yang kalian sudah tulis ya. Urutannya didasarkan dengan urutan yang di bab 3 itu juga. Apa saja hipotesisnya, uji hipotesisnya, apa aja uji-ujinya, kemudian bagaimana pengambilan keputusannya kalau didapat nilai seperti ini. Nah, misalnya untuk uji uji T harus yang dikatakan signifikan itu harus di atas di bawah 0,05 misalnya seperti itu. Nah, oke, kita ke contoh. Uji hipotesis dan analisis. Yang pertama ini udah pakai FUS bisa ya, hasil dari deskripsi ini. Ada mean, median, modus, minimum, standar deviation. Ini wajib harus ada ya deskripsinya. Kemudian sama analisa seperti tadi dari hasil-hasil ini.
Misalnya di bawah rata-rata artinya apa, di atas rata-rata apa gitu ya. Oke, ini kuning ini lebih pada analisanya. Bisa dilewatin ya. Kemudian karena ini merupakan uji panel ya, regresi data panel yang menggunakan EViews. Tahap-tahapannya ini kebetulan kayaknya di sini semuanya pakai EViews ya, kecuali Sauma ya. Aulia pakai EViews ya. Tahapannya sama ya, Aulia. Iya, Bu. Aulia, Silvi, Michael sama nih kayaknya. Iya, Bu. Oke, urutannya nanti seperti ini, uji restriksi dulu atau uji chow dulu. Kalau hasil memenuhi ya di bawah 0,05. Kemudian lanjut uji Hostman untuk menentukan random atau fix. Kalau udah fix, udah oke. Kalau masih random berarti harus lagi uji lanjutannya. Udah oke ya. Kalau belum selesai berarti harus uji LM nanti ya. Itu pahami. Jadi di bab 3 kan sudah disampaikan juga urutan-urutan ujinya, kemudian pengambilan keputusannya, misalnya lebih kecil dari 0,05 artinya common atau fixed effect ya. Kalau lebih besar artinya apa, pengambilannya yang mana, yang cocok model yang digunakan ya. Itu dipahami karena itu akan digunakan untuk analisa ini. Kemudian ini regresinya ya, udah regresi ya, oke. Ini udah regresinya. Nah, untuk regresinya juga kalian harus pahami juga cara mencari tabelnya ya. Jadi tabel itu bisa cari di buku-buku statistik atau bisa cari di googling aja ya. Situ ada tabel-tabel statistik bagaimana cara mencari tabelnya. Nah, yang kita peroleh dari hasil output hitungan kita itu namanya hitung. Nah, hitung itu harus kita comparison dengan tabelnya. Kalau hasilnya lebih besar, statistik atau hitungnya artinya bahwa hasilnya adalah berpengaruh signifikan. Ya. Atau kalian bisa lihat dari nilai probability-nya, nilai probability signifikansinya harus lebih kecil daripada 0,05. Artinya variabel X tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. Ya, jadi ini untuk mengetahui pengaruhnya, uji parsial. Kemudian ini adalah koefisiennya. Koefisien itu akan membentuk model nantinya, ya, akan membentuk model. Ini modelnya seperti ini. PBV diambil dari nilai sini ya. Ini koefisien regresinya. Ini konstantanya ya. Yang depan itu konstantanya. Konstanta itu namanya konstan, berarti dia akan tetap jumlahnya sebesar itu walaupun angka di belakangnya sini berubah-ubah, ataupun ketika ini semuanya tidak ada pengaruhnya, 0 misalnya, dia akan tetap konstan sebesar ini memberikan pengaruh terhadap PBV. Kemudian ini nilainya diambil dari sini ya, koefisien ini namanya koefisien regresinya, koefisien untuk ROA, koefisien untuk resiko, koefisien untuk fake-nya atau intellectual capital, contohnya seperti itu. Nah, inilah yang harus dianalisa nanti. Oke, ini kalian bisa ikuti contoh-contoh dari yang kakak tingkat, ada contoh-contohnya bisa dipakai. Uji hipotesis yang digunakan ada 2, biasanya uji T dan uji R ya. Uji R nih uji determinasi, tapi yang dipakai biasanya adalah yang adjusted R-square. Kalau adjusted R-square ini dipakai kalau variabel X-nya lebih dari 2. Ya, kalau variabel X-nya lebih dari 2 pakai adjusted.
Kalau variabelnya cuma 2 bisa pakai yang R kuadrat, itu bedanya ya. Ada R kuadrat, ada adjusted R kuadrat. Nah, nilai T tadi yang sudah didapat tadi di tabel berikut, yang di depan tadi dianalisa lagi di sini dengan menggunakan uji T. Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan oleh Silvi ya, interpretasinya seperti apa. Jadi kita bandingkan uji T itu dengan T tabelnya dan juga nilai signifikansinya, apa lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Ya. Kalau lebih kecil berarti signifikan, artinya H0-nya ditolak, HA-nya yang diterima. Kemudian, oh ya gini, pesan Ibu, agar tabel ini tidak duplikat, ini tabel ini kan duplikat dengan tabel yang di atasnya tadi, ya kan, sama. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan menampilkan tabel yang akan dianalisa aja. Misalnya di sini yang akan dianalisa adalah uji T-nya. Maka kita tampilkan ininya aja, uji T-nya ini aja, variabelnya dan hasil uji T-nya. Koefisiennya sama standar errornya bisa di delete aja. Nah, kalau tadi di depan kita menyoroti pada modelnya, maka yang diperlihatkan modelnya aja, koefisien sama standarnya. UJT-nya nanti bisa di delete ya. Jadi nggak terjadi duplikasi dari tabel-tabel. Jadi mengulang lagi ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau deskripsi boleh kalian hanya copy paste dari hasil FAS-nya. Kalau untuk artikel biasanya harus ditulis ulang. Jadi ada bentuk tabelnya harus dibikin ulang biasanya ya. Kemudian dianalisa semuanya dari hasil-hasil T-nya tadi. Cuma kalau di sini masih hanya angka-angka ini ya, belum memberikan hasil interpretasi yang detail. Oke, dari hasil-hasil ini tabel koefisien determinasinya lengkap. Kalau bisa kalian pahami artinya ini, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik paham artinya apa ini masing-masing komponen ini. Mean dividend var-nya, standar deviasi. Walaupun mungkin dosen nggak tanya, tapi kalian bisa paham itu akan lebih bagus ya. Nah, ini yang penting sebenarnya ini R square, adjusted R square, F statistik, probability F statistik. F statistik ini digunakan untuk mengetahui uji yang simultan sebetulnya. Kalau tadi yang T digunakan untuk mengetahui uji parsialnya masing-masing variabel. Kalau yang F ini untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel ini memberikan pengaruh ya terhadap Y-nya. Cuman di kita sepertinya uji F-nya ini nggak digunakan, tidak dianalisa ya. Biarkan aja ada seperti itu. Dia tetap ada, tapi karena ini udah hasil output otomatis akan keluar seperti ini ya. Tapi tidak dianalisa lebih jauh. Nah, yang penting adalah di pembahasan ini, Kita back ke domainnya ya. Pada bagian ini membahas hasil penelitian dengan membandingkan temuan penelitian sebelumnya. Argumentasi harus sesuai fakta aktual dan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang didukung oleh teori. Pembahasan bukan mengulang data yang ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat, melainkan berupa arti atau meaning dari data yang diperoleh. Jadi harus diberikan arti dari data tersebut. Kalau yang tadi di depan kan udah diberikan uraian ya dari hasil penelitian itu sesuai dengan angka-angka yang diperoleh. Baru di pembahasan angkanya tadi harus di-explore lebih jauh, diberi arti, dimaknai apa arti dari angka itu. Ya. Pembahasan berarti membandingkan hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan hasil riset orang lain yang sudah dipublikasikan.
Jadi ini nanti di comparison dengan penelitian sebelumnya yang kalian sudah baca, sudah cari di proposal kemarin di bab 2 ya. Bab 2 kalian sudah cantumkan penelitian terdahulunya. Jadi hasilnya nanti harus di comparison dengan penelitian sebelumnya. Apakah mendukung ataukah tidak mendukung. Ataukah sesuai atau tidak. Nah, itu harus diinterpretasi lagi. Kalau sesuai, kesesuaiannya di mana, ada kesamaan di mana. Kalau tidak sesuai, penyebabnya apa? Mungkin misalnya beda lokasi, kemudian beda tahun, kebetulan di tahun yang kita analisa ini terjadi pandemi gitu ya, sehingga memberikan hasil yang berbeda terhadap penelitian sebelumnya, misalnya seperti itu. Kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau manfaatnya. Data yang diperoleh, temuan atau informasi yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan penelitian. Ya, atau dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang telah dipublikasikan. Jadi hasil penelitiannya selain kita comparison dengan penelitian sebelumnya, juga bisa ditambahkan sesuai tidak dengan teorinya yang kalian juga sudah ambil sebagai landasan teori di bab 2 ya. Di bab 2 sebelum kalian menyusun hipotesa, kalian kan sudah menentukan misalnya resiko ternyata berpengaruh negatif terhadap kinerja. Jadi semakin besar resiko, maka kinerja perusahaan akan makin menurun. Nah, itu dikaitkan ini menurut teori siapa, misalnya Chouso, IRM atau teorinya siapa ya. Jadi selain dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian juga harus didukung dengan teori ya, teori yang kalian sudah buat di hipotesis di bab 2-nya ya. Kemudian dikaitkan juga dengan tujuan dari penelitian ini. Apakah hasil penelitian ini sudah sesuai dengan teori, kemudian tujuannya apa, apakah sudah mampu mencapai dari tujuan yang kalian sampaikan di bab 1 ya. Jadi selalu ada benang merah dari setiap bab-bab tersebut ya. Oke, kemudian ada keterbatasan. Keterbatasan menjelaskan hambatan yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian, bukan melemahkan. Ya. Jadi menjelaskan hambatan ketika kalian meneliti ada hambatan apa. Ya, bukan melemahkan hasil penelitian. Oke, kita ke contoh. Oke, pembahasannya di sini disesuaikan dengan urutan hipotesa yang kalian tulis di depan ya. Di X1 terhadap Y-nya dulu, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan seterusnya. Kemudian boleh mengulang, pastinya mengulang dari angka itu sedikit ya. Jadi di depan misalnya tidak berpengaruh. Nah, karena nggak berpengaruh, hal ini harus dijelaskan. Kalaupun pengaruh juga harus dijelaskan ya, kenapa berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, ini semuanya harus tadi diinterpretasi, diberikan makna, digali, dieksplor hasilnya dari penelitian tersebut. Hal ini disebabkan apa misalnya kalau tidak berpengaruh. Ya. Nah, ini ditambahkan juga contoh perusahaannya yang menjadi objek penelitian kita untuk memperkaya dari hasil ini ya. Misalnya tadi nggak pengaruh nih ternyata ROE terhadap PBV. Padahal secara teori pengaruh ya harusnya bahwa dengan kinerja yang tinggi profitabilitas itu akan meningkatkan price book value-nya. Harusnya kan demikian. Tapi ternyata ini nggak sesuai dengan teori, nggak sesuai dengan penelitian sebelumnya misalnya. Nah, itu kemudian diberikan contoh bahwa ada ternyata perusahaan itu yang memang hasilnya seperti ini. Ternyata dengan peningkatan ROE ini ternyata malah menurunkan dari PBV-nya, yaitu perusahaan apa gitu misalnya ya. Jadi ini untuk menambah dari penjelasan tersebut. Dan dikaitkan juga dengan teori-teorinya.
Jadi ini yang paling utama ya, di sini harus dibuat sedetail mungkin, selengkap mungkin. Karena inti dari penelitian itu sebenarnya adalah di sini, dari hasil penelitian itu intinya di pembahasan ini. Ini nanti dibuat semuanya seperti itu. Nah, Ibu biasanya dan penguji biasanya akan fokus dari sini. Kalau untuk hasil penelitian, untuk baca hasil penelitian, rata-rata kalian bisa. Jadi dosen sepertinya nggak akan banyak bertanya, biasanya tidak akan banyak bertanya di bagaimana kalian membaca data itu. Karena kalian pasti sudah menguasai. Tapi biasanya pertanyaannya adalah pada interpretasinya di pembahasan ini. Jadi di sini dibuat lengkap, dipahami banget, dicari detail. Ini boleh dikaitkan tadi dengan kondisi internal maupun kondisi eksternal perusahaan. Mengapa terjadi misalnya tidak sesuai dengan teori hasilnya ternyata. Itu harus dilengkapi dengan baik di sini ya. Dan keterbatasan. Nah, kalau menurut Ibu keterbatasan ini sebentar. Ya, ini bisa atau misalnya penelitian ini dilakukan pada sektor pertambangan. Sehingga model yang terbentuk nanti tidak bisa digunakan untuk memprediksi price book value pada sektor lainnya gitu ya. Karena pasti kan juga sektor lain itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi setiap perusahaan pertambangan misalnya atau perusahaan food and beverage atau perusahaan lainnya itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya resiko yang berbeda-beda ya. Sehingga hasil dari model yang terbentuk di sektor pertambangan ini tentunya tidak bisa diterapkan pada sektor food and beverage, salah seperti itu. Karena sudah memiliki tadi karakteristik yang berbeda ya. Kemudian mungkin tahunnya. Dari tahunnya oke, dengan menggunakan periode lebih panjang dimungkinkan adanya hasil yang berbeda. Ya, boleh seperti ini. Kalau beberapa kemarin masukkan keterbatasan misalnya karena COVID ini nggak bisa cari data, keterbatasan cari sumber-sumber referensi. Nah, itu nggak boleh ya, kayak gitu jangan. Karena sumber-sumber referensi itu mau ada COVID, mau nggak ada COVID nggak pengaruh. Semuanya bisa dicari secara online. Justru online semuanya lebih lengkap ya. Nggak mungkin juga kan di data-data walaupun di UPN itu ada, tapi kan kita nggak di situ juga bisa gitu nyarinya. Nggak harus datang ke UPN di Bursa Efek yang ada di UPN itu, nggak harus di situ ya. Jadi itu bukan merupakan keterbatasan. Oke, itu antara lain untuk di bab 4 ya. Nanti disesuaikan cara penulisannya, dia lagi buku pedomannya. Ibu ingatkan lagi, jangan tidak mengikuti buku pedoman. Jadi buku pedoman sudah baca berkali-kali, ikuti banget untuk format-formatnya, jaraknya, kemudian penomorannya kayak gini ya. Setelah satu apa, kemudian spasinya menjorok atau tidak, gitu ikutin semuanya ya. Nah itu Ibu yang nggak bisa koreksi di situ, nggak bisa terlalu teliti untuk koreksi di situ. Jadi kalian tolong bantu baca bukunya dengan baik, ikuti buku pendomannya dalam penulisannya. Ya. Kemudian ada tipe-tipe, nah itu Ibu juga nggak mau kayak gitu ya. Jadi baca berkali-kali. Kalau kita baca berkali-kali, insya Allah nanti akan ketemu kalimat yang salah-salah. Kemudian makanya Ibu suka minta dikirimkan ke Google Docs, karena dari Google Docs akan terlihat langsung kata-kata yang salah biasanya. Dia akan
warnanya akan beda, ada garis merahnya. Nah, itu artinya kata-kata tersebut tipu atau salah ketik. Atau ada alat sih sebenarnya untuk ngecek ya. Apa ya namanya, lupa deh. Untuk ngecek kalimat-kalimat yang salah kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa dibaca kok. Kalian asal baca berulang-ulang. Skripsi ini kan ketika kita tulis pasti kita baca ulang-ulang kan untuk menyusun kalimatnya lagi. Kemudian apalagi nanti mau ujian, pasti biasanya kita ulang-ulang bacanya. Nah, dari situ kan pasti akan ketemu kesalahan katanya, kemudian mungkin penyusunan kalimat yang kurang sesuai, kurang bagus ya. Oke, next kita lanjut ke bab 5-nya. Sebentar, kita ke pedomannya dulu. Bab 5 ini nggak usah banyak, dia cuma 5-10%. Intinya adalah simpulan dan saran. Simpulan ya, bukan kesimpulan ya. Simpulan dan saran. Menyatakan temuan-temuan penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang terkait dengan tujuan, hasil temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah praktis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Penjelasan temuan tidak perlu mengungkapkan kembali hasil pengujian dalam angka statistik. Simpulan dibuat dalam bentuk paragraf sesuai dengan hasil temuan. Simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi intinya di simpulan ini tidak perlu lagi ada angka-angkanya. Cukup menyatakan rumusannya apa. Rumusannya apakah terdapat pengaruh X terhadap Y, maka langsung di simpulannya diberikan jawaban terdapat pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Saran. Pernyataan untuk saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang dikaji. Serta saran praktis berdasarkan temuan yang dapat didukung untuk pemecahan masalah. Saran hendaknya bersifat konkret, realistis, bernilai keilmuan, dan atau praktis serta terarah. Di saran ini bisa untuk ilmu pengetahuan di bidang ilmu yang dikaji, atau untuk penelitian berikutnya apa yang harus dilakukan. Jadi dari kelemahan, keterbatasan penelitian sudah dilakukan ini, berarti masih akan ada, diharapkan akan ada penelitian lanjutan yang akan lebih menyempurnakan penelitian ini, gitu ya. Misalnya tadi untuk datanya diperbanyak, tahunnya, periode waktunya, gitu ya. Dan juga saran praktis. Nah, berarti kalau praktis berarti terkait dengan misalnya investornya. Sebagai investor apa yang harus dilakukan, gitu ya, melihat berdasarkan dari hasil penelitian ini. Oke, kita ke contohnya. Nah, dari sini udah nggak terlihat angka ya dari hasil simpulan ini. Langsung aja terdapat. Mau dipanjangin gini juga nggak apa-apa, mau langsung menjawab bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap company value. Jadi ini menjawab atau tidak menjawab dari hipotesanya. Jadi hipotesanya terbukti atau tidak, intinya itu dari simpulan-simpulan ini ya. Oke, saran boleh tadi secara teoritisnya atau praktisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.